Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Saya berharap kita semua ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih sayang Tuhan. Sebab hidup kita ini boleh ada hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk kita boleh masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam renungan singkat. Kiranya yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama mendengar sebagian kecil daripada kebenaran firman yang hamba sampaikan beberapa waktu ke depan, kiranya ini jadi berkat. Sungguh urapi hambamu yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong Bapak Ibu sekalian dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari langsung saja bersama saya kita akan melihat satu ayat di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saya memakai Alkitab yang terbaru, Alkitab terjemahan baru ya Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan semua ini kulakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus ini, mari sama-sama kita akan renungkan pada saat ini. Saya akan mengawali dengan sebuah ilustrasi atau sebuah cerita yang disampaikan, dan ketika dibaca kemudian kita jadi dapat sesuatu. Ada sesuatu nilai yang dibagikan dalam kisah tersebut atau cerita singkat itu. Bapak Ibu, dikatakan contoh sebuah keluarga hidup bersama antara suami istri, anaknya yang masih kecil, dan juga orang tua daripada salah satu pasangan tersebut. Setiap mereka makan bersama dalam meja yang sudah diatur, seringkali si anak melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan neneknya dan memperlakukan kakeknya, kurang lebih begitu. Selalu saja orang tuanya itu ya, dari si anak ini ngamati, anak ini melihat. Selalu saja ketika makan bersama, si orang tua ini ya memberikan pelayanan kepada orang tuanya, dan kemudian itu ditangkap oleh anaknya sebagai sebuah pelajaran yang akan dia lakukan hal yang sama ketika nanti dia dewasa kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya makan sama-sama atau kemudian tanpa disadari oleh si pasangan suami istri itu adalah ketika menempatkan orang tuanya menjadi bagian yang rasanya bukan bagian terlalu penting dalam hidup mereka. Artinya kalau duduk ya bukan dikasih tempat yang paling istimewa, atau ketika disiapin makanan, makanannya juga bukan yang paling spesial, walaupun tidak mewah, tapi paling enggak harusnya sebagai seorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, dia harus memberi yang terbaik. Bahkan satu kali si anak melihat ya bahwa nenek kakeknya itu dikasih tempat di pojokan begitu, tidak bergabung dalam meja itu bersama-sama makan, tapi ditaruh di pojokan, tentunya dengan servis yang rasanya tidak terlalu baik menurut pandangan banyak orang, dan juga tentunya si anak kecil ini menangkap hal itu, sehingga dia merasakan perbedaan yang amat sangat orang tuanya kepada kakek neneknya. Nah, satu kali si anak tiba-tiba mengambil contoh atau inisiatif yang sama, dia menaruh satu meja di pojokan dan juga melakukan hal yang sama seperti orang tuanya selalu memperlakukan itu kepada kakek neneknya. Artinya piring, sendok, dan semua makanan begitu ya, kurang lebih begitu ya. Dia contoh apa yang dilakukan orang tuanya, dia lakukan itu. Terus sampai satu kali ayahnya nanya, ngapain? Ada apa kamu kasih meja di pojok, terus kemudian kamu seolah-olah mau makan, dan kemudian kamu taruh peralatan sederhana dan makanan-makanan yang sederhana itu di meja itu. Terus si anak berkata kepada orang tuanya, nanti katanya ini persiapan, latihan. Satu kali kelak kan dia akan dewasa dan orang tuanya akan jadi tua. Nah, saya akan lakukan hal yang sama seperti papa mamanya
memperlakukan itu kepada kakek neneknya. Mendengar jawaban itu, Bapak Ibu Saudara, si ayah atau orang tua dari si anak kecil ini merasa tertampar begitu ya, merasa shock juga. Ternyata apa yang dia lakukan selama ini dalam memperlakukan orang tuanya dilihat oleh anaknya, sehingga si cucu ya kemudian merekam semua peristiwa itu, dan dia akan lakukan hal yang sama ketika nanti dia dewasa. Dia akan memperlakukan orang tuanya sama seperti orang tuanya memperlakukan kakek neneknya. Nah, contoh-contoh yang selama ini dia lihat adalah menurut si anak mungkin itu contoh yang seharusnya, yang sewajarnya. Tapi sebetulnya kan kandungan nilai moralnya tidak baik. Tapi si anak menganggap itu sebuah pelajaran dalam hidupnya yang nanti dia akan lakukan hal yang sama. Tetapi sebetulnya kan itu bukan sesuatu yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu berkata tadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 23, semuanya ini aku lakukan karena Injil. Jadi Rasul Paulus itu mau bilang begini loh, segala sesuatu yang mau dia lakukan dalam hidupnya itu karena Injil sebagai landasan hidupnya. Karena kalau yang jadi landasan hidupnya adalah selama ini aturan-aturan yang berlaku di masyarakat pada umumnya, atau aturan-aturan dia sebagai seorang Yahudi, atau aturan dia sendiri sebagai seorang manusia, dia bisa lakukan apapun juga begitu, yang menyenangkan hatinya saja, yang menyukakan hatinya saja, yang dia pikir ini nggak menguntungkan, ya saya akan lewati itu, dan saya nggak mau ambil bagian itu di dalamnya dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tahu ketika keinginan-keinginan dia, baik itu keinginan pribadi dia, baik itu aturan-aturan yang berlaku secara umum normalnya waktu itu sebagai masyarakat, sebagai seorang pribadi di tengah-tengah dia hidup bermasyarakat, dia tahu bahwa itu semua memang ada aturan main. Tapi buat Rasul Paulus, Injil itu adalah satu-satunya yang membuat dia melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, nilai-nilai yang akan dia bagi kepada banyak orang, landasannya adalah Injil, bukan sesuatu yang ada di sekelilingnya, dan juga keinginan-keinginan dia sebagai seorang manusia biasa. Kenapa Rasul Paulus kekeh melakukan itu? Karena dia tahu bahwa pada akhirnya nanti seperti ayat 23 bagian B, aku mendapat bagian di dalamnya. Artinya begini loh, dia tidak sia-sia melakukan semuanya itu berdasarkan kebenaran Injil, karena dia tahu apa yang dia lakukan satu kali kelak dia akan mendapatkan upah atau bagian di dalam melakukan kebenaran-kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya bercerita tentang bagaimana si anak meniru pola tingkah daripada orang tuanya yang sebetulnya tidak baik. Tetapi Rasul Paulus tidak mau begitu memakai patokan-patokan yang dunia ini buat, atau yang manusia secara umum, secara daging itu pengennya mau menyenangkan dirinya sendiri, mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tidak peduli dia memperlakukan orang lain seperti apa. Yang penting saya tidak masalah, yang penting saya happy, bodoh amat dengan orang, bodoh amat dengan siapapun di sekelilingku, aku yang penting ya ini aku, ya beginilah saya. Rasul Paulus nggak mau seperti itu. Hidupnya hanya didasarkan pada Injil, dan kemudian dia lakukan itu bukan tanpa alasan, sebab Rasul Paulus mau menerima upah yang dijanjikan Tuhan. Dia mendapat bagian di dalam kebenaran firman yang dia hidupi setiap hari. Memang kebenaran Injil akan selalu bertentangan dengan apa yang dunia ini terapkan Bapak Ibu ya, karena Injil bicara tentang kebenaran Injil bicara tentang sesuatu yang tentunya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan manusia, bukan untuk keuntungan manusia, bukan karena saya begini maka ya orang harus paham, dunia harus paham saya, mengerti saya dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita belajar sebuah kebenaran bahwa dunia ini dengan segala macam ragam bentuk, pola pikir, nilai-nilai yang bisa diberikan, tapi itu bukan jadi patokan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Maka sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan pada saat ini di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-23 adalah semuanya dia lakukan karena Injil. Apapun yang dia kerjakan itu karena patokan dia adalah karena Injil. Injil bicara apa, kebenaran firman bicara apa, maka itu yang dikerjakan oleh seorang rasul bernama Rasul Paulus yang luar biasa itu. Kiranya kebenaran yang singkat ini pada saat ini boleh menjadi berkat buat saya dan tentunya kita semua. Saya menyampaikan terlebih dahulu, dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dimanapun jam ini Bapak Ibu mendengar tayangan ini. Bapak Ibu, sejauh ini apakah
nilai atau apakah sudut pandang yang kita ambil dalam hidup ini berdasarkan kepentingan diri sendiri dan keuntungan kita, atau karena saya begini, saya tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau seperti apa, saya tidak peduli. Karena patokan kita, nilai-nilai yang kita terapkan adalah diri kita sendiri, adalah kepentingan kita, adalah kemauannya kita, keegoisannya kita. Kita nggak mau. Padahal Rasul Paulus bilang, patokan hidupnya adalah Injil. Yang sudah dia yakini, dan dia ingin bahwa apa yang dia yakini ini satu kali itu boleh mendatangkan berkat. Sebab bagaimanapun juga sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada landasan yang lebih kuat, tidak ada landasan yang bisa mewarnai hidup kita dengan segala macam hal nilai-nilai di dalamnya kecuali kebenaran firman dan Injil itu yang kita percayai. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita mereview ulang hidup kita masing-masing. Sejauh ini apakah kita sudah berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan itu? Apakah Injil itu menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap kita semua termasuk saya ini boleh menjadi bagian dari surat yang terbuka dari firman Tuhan dan Injil, supaya orang diberkati melalui keberadaan kita dimanapun saat ini kita berada. Mari Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama berdoa. Sekali lagi, saya jauh daripada sempurna, tapi saya ingin kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan supaya apa yang kita jalani dalam hidup kita sebagai orang percaya, sekali lagi hanya kebenaran Injil yang jadi dasar dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar melalui renungan singkat pada saat ini. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada ketika mereka mendengar kebenaran firman ini. Tuhan, jadikan hidup kami seperti Rasul Paulus, melandaskan hidupnya pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan saja. Dia melakukan segala sesuatu karena Injil, supaya nama Tuhan diwartakan melalui seluruh hidupnya. Bapak, tolong kami yang kadang kami masih terlalu jauh daripada surat yang terbuka, sebagai orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada kebenaran Kristus dan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih, meteraikan kebenaran ini lebih lanjut ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.